Baik, dalam pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pengantar mekanika teknik 1, konvensi satuan, gaya, dan juga momen. Ada beberapa subpokok bahasan seperti di bawah ini, bisa dilihat. Kita akan langsung saja ke pokok selanjutnya, yaitu tentang mata kuliah mekanika teknik 1. Mata kuliah teknik 1 akan membekali mahasiswa tentang dasar-dasar statistika dan ilmu kekuatan bahan konstruksi. Di cabang mekanika sendiri, mekanika teknik itu berada pada ini, ya. Ini mekanika, ada mekanika benda tegar, mekanika benda berubah, dan mekanika fluida. Mekanika benda tegar ada statika dan dinamika. Kita ke statika. Dan juga nanti di dalam mata kuliah mekanika teknik 1 ini akan ada juga materi tentang mekanika benda berubah yang meliputi tentang kekuatan bahan, karena kita akan belajar tentang momen inersia, tentang gaya berat, tentang titik berat, juga statis momen, dan sebagainya. Baik, untuk permodelan struktur, biasanya dimulai seperti ini. Start data perencanaan, preliminary design, kemudian dilakukan pembebanan, selanjutnya dilakukan analisa struktur, analisa gaya-gaya dalam, kemudian dikontrol penampangnya. Kalau sudah oke, selesai. Jika tidak oke, akan kembali lagi ke awal. Dan kita berada di sini untuk mata kuliah mekanika teknik 1. Ya. Sistem satuan, ada beberapa sistem satuan, MKS, CGS, dan FPS. MKS adalah meter, kilogram, second, dan CGS adalah cc, gram, and second. Dan untuk FPS adalah feet atau foot, pounds, dan second. Ini hanya konversi satuan, untuk lebih jelasnya seharusnya sudah dijelaskan dalam pelajaran fisika terapan atau fisika saja. Baik, untuk pengertian gaya. Gaya merupakan vektor yang mempunyai besaran dan arah. Dan arah gaya biasanya ditunjukkan dengan anak panah. Sedangkan panjang vektor digunakan untuk menunjukkan besarannya. Dan titik tangkap gaya merupakan titik tangkap awal bermulanya gaya tersebut. Ini contohnya, ada orang berdiri seperti ini, maka secara otomatis karena berada di bumi, gaya gravitasi ke bawah kan, misalnya ini beratnya 100 kN, maka ke bawah di sini besarnya 100 kN, dan disimbolkan misalnya pakai skala 1 cm itu sama dengan 100 kN, maka akan digambarkan seperti ini. Macam-macam gaya. Ada gaya berat, gaya aksi, dan juga gaya reaksi. Gaya berat atau yang biasa disebut sebagai self weight adalah gaya berat dari berat sendiri suatu benda. Artinya suatu benda yang ada di bumi ini, maupun sebenarnya bukan hanya di bumi ya, benda apapun itu mempunyai gaya berat dan biasanya ada hubungannya dengan gravitasi di suatu tempat. Untuk gaya aksi adalah gaya yang dilakukan oleh suatu benda terhadap benda lain. Untuk gaya reaksi adalah gaya yang timbul atau terjadi pada suatu benda akibat adanya aksi pada benda tersebut. Kemudian selanjutnya, macam-macam gaya. Ada gaya luar, gaya dalam, dan gaya sementara. Gaya luar adalah gaya yang bekerja atau mempengaruhi suatu benda. Gaya dalam adalah gaya yang timbul dari dalam benda tersebut akibat pengaruh gaya luar dan berkontribusi sedemikian rupa sehingga gaya luar dapat dipikulnya. Untuk gaya sementara adalah gaya yang bekerja pada benda yang bersifat sementara atau tidak permanen. Ini contohnya beban gempa atau angin, dan sebagainya. Baik, untuk gaya luar itu pada suatu struktur dikenal sebagai beban. Beban atau load atau gaya dan aksi lainnya, baik berupa berat sendiri akibat material bangunan gedung, penghuni, barang-barang miliknya, efek lingkungan, perbedaan pergerakan atau dimensi yang tertarik. Untuk beban terpusat biasanya disimbolkan dengan
huruf P dan mempunyai satuan Newton, kilonewton, kilogram force, dan sebagainya. Untuk beban garis atau terbagi rata, bentuknya seperti ini, disimbolkan dengan Q, dengan satuan Newton per meter, kilogram force per meter, dan sebagainya. Dan untuk beban segitiga disimbolkan seperti ini. Untuk beban terbagi rata per satuan ruas, satuannya Newton per meter persegi. Tampaknya seperti ini. Dari sistem pembebanan suatu konstruksi, ada dua beban, muatan langsung dan muatan tak langsung. Muatan langsung adalah beban atau muatan yang diteruskan secara langsung ke tanah ataupun ke elemen struktur yang lain. Kalau muatan tidak langsung adalah muatan yang diteruskan secara tidak langsung ke tanah ataupun ke elemen struktur yang lain. Garis menurut kerjanya, ada gaya kongruen, koliner, dan koplanar. Kongruen itu gaya-gaya yang garis kerjanya saling berpotongan di suatu titik. Gaya koliner, gaya yang garis kerjanya pada satu garis lurus. Dan gaya koplanar adalah gaya-gaya yang garis kerjanya pada satu bidang datar. Oke, untuk resultan gaya seperti ini. Ini tampak sebuah kolom bangunan 5 lantai dibebenani pada gambar F1, F2, F3, F4, dan F5 tampak seperti berikut. Kemudian ditanya, hitung besar dan arah resultan yang diterima. Ya. Dengan cara analitis, karena dia sudah satu arah yang sama, tinggal dijumlahkan saja. Kemudian yang berlawanan arah tinggal dibuat tanda negatif. Jadi ini pakai skala 1 cm dibanding 10 kN. Seperti ini, ya, dengan cara grafis. Kalau analitis tinggal dijumlahkan min 50, min 50, min 80, min 80, min 100, totalnya min 360 ke arah bawah. Kenapa minus? Karena ini permisalan arahnya ke bawah dan memang biasanya untuk Y yang ke arah bawah itu disimbolkan dengan minus, yang ke atas disimbolkan dengan positif. Kemudian dengan cara grafis tinggal digambar aja dari titik awalnya demikian, bertahap F1, F2, F3, F4, F5 sesuai dengan skala. Kemudian skala tersebut dihitung berapa panjangnya dan dikalikan dengan besar gayanya. Sehingga juga akan didapatkan resultan yang sama sebesar 360 derajat. Resultan gaya dengan cara analitis. Beberapa gaya dapat dijumlah dan dikurangi apabila garis kerja pada satu garis lurus. Jika tidak pada garis lurus, harus diubah supaya menjadi satu garis lurus. Biasanya diubah sesuai dengan bidang kartesiannya untuk memudahkan perhitungan. Resultan gaya. Untuk resultan gaya-gaya kongruen dengan cara analitis. Ya, ini tidak kompleks karena hanya dua gaya, rumus sinus dan kosinus. Kompleks itu biasanya lebih dari gaya, jadi diuraikan dulu terhadap sumbu kartesian sehingga menjadi gaya-gaya yang garis kerjanya bekerja pada garis lurus. Kemudian dengan cara grafis yaitu dengan metode jajar genjang dan metode segitiga atau poligon. Untuk menghitung resultan gayanya, untuk R sama dengan fx kuadrat ditambah fy kuadrat di akar, sehingga didapatkan resultannya sebesar 134,16 kN. Dan untuk theta ini adalah sudut resultan tersebut menggunakan rumus arc tangen Fy per Fx, sehingga didapatkan theta-nya sebesar 26,56 derajat. Ini adalah resultan gaya dengan cara metode jajar genjang. R sama dengan 13,416 kalikan 10 kN karena kita tadi menggunakan skala 1 dibanding 1 cm itu sebesar 10 kN. Ini F1, ini F2. Tinggal garis ini dipindahkan ke sini ke ujung F1 dan untuk F1 diteruskan dipindahkan ke atas berimpit dengan ujung F2. Kedua garis perpanjangan ini akan berpotongan di satu titik. Dari titik ini kita tarik terhadap garis awalnya sebesar nilai R. R ini menggunakan skala akan didapat berapa besarnya. Misalnya ini tadi menggunakan skala cm akan didapatkan nilai sebesar 13,416 cm. Karena perbandingannya 1 dibanding 10 kN tinggal dikalikan aja 10 Newton sehingga didapatkan R sebesar 134,16 kN. Untuk metode grafis
gampang juga, ini tinggal F1 ditambah F2, dah, kemudian ditarik garis dari ujung ini awal ke ujung akhir F2. Dan digunakan skala ukur, bisa menggunakan penggaris, ataupun misalnya menggunakan AutoCAD, dihitung berapa nilai R-nya, kemudian dikalikan dengan besarnya gaya, sehingga didapatkan nilai R sama dengan 134,16 kN. Berikutnya adalah resultan gaya, tapi bukan hanya dari dua gaya. Ada beberapa gaya seperti tampak pada gambar berikut. Ini adalah F1, ini adalah F2, dan ini adalah F3, kemudian ini adalah F4. Ya. Dengan cara grafis, tinggal seperti ini. F1, F2 dihubungkan akan mendapatkan resultan R12 seperti ini, dan R12 dengan F3 akan didapatkan resultan R123. Untuk F3 untuk resultan 123 dengan F4 akan didapatkan resultan FR1234. Kalau dengan cara grafis tinggal dipasang-pasangkan di ujung-ujung dari gaya tersebut. Kemudian ditarik garis dari ujung awal ke ujung akhir garis berakhirnya gaya tersebut. Dan diukur kemudian dikalikan dengan skalanya. Untuk perhitungan resultannya, nilai R di sini sama dengan rumus yang sebelumnya, begitu pula dengan tetanya, sudut resultannya. Untuk yang momen adalah kecenderungan gaya untuk memutar benda terhadap suatu titik sumbu atau titik acuan. Misalnya ini, ya, titiknya adalah di sini nih. Ibu kasih tahu. Ini adalah titiknya. Kemudian ini adalah F-nya. Jadi F dikalikan dengan jaraknya sebesar D, ya, akan didapatkan rumus momen sama dengan F kalikan D, di mana F adalah momen satuannya kilonewton meter, bisa newton meter dan sebagainya. Untuk D itu adalah mewakili distance, satuannya meter, sentimeter dan sebagainya. Untuk F itu mewakili force atau gaya, satuannya kilonewton, newton dan sebagainya. Nah, teorema Varignon yaitu suatu teorema yang penting dalam statika, dikemukakan oleh matematikawan Prancis Pierre Varignon. Teorema ini menyatakan bahwa momen suatu gaya terhadap sembarang titik sama dengan jumlah momen dari komponen-komponen gaya tersebut terhadap titik tersebut. Jadi titik tersebut sebagai titik pusat acuan momen tersebut dilihat. Untuk teorema Varignon, rumusnya seperti ini. RA sama dengan F1X kalikan X1 ditambah F2 kalikan X2. R ini adalah resultan, A adalah distance. R kalikan D sama dengan sigma Fi kalikan DI. Ini acuannya ada di titik A. Jadi ini sebenarnya kita menghitung momen di A. Ya, untuk kasus ini. Baik, untuk perhitungannya A adalah ini, ya, F1 kalikan 3 meter, F1 dikalikan jarak ini terhadap ini 3 meter, dan F2 kalikan 7 meter, 7 meter itu didapat dari sini, besar 500 Newton meter. Nah, untuk bisa mendapatkan jaraknya ini 5 meter, ini dari mana? Ini kita bisa menggunakan rumus MA dibagi dengan R. MA yang sudah didapat dari atas dibagi dengan R, akan dapat nanti nilainya X-nya, jaraknya adalah 5 meter dari resultan ini ke titik A. Kemudian untuk mencari momen di A bisa menggunakan resultan dikalikan jaraknya ini, nanti juga akan didapat nilai sebesar 500 Newton meter. Ini juga sama dengan teorema Varignon, ini juga sama untuk menghitung momen di B. Sekarang dipindah. Kalau tadi F1 kalikan 3 meter, sekarang F1 kalikan 7 meter karena acuannya pindah ke B. Dan F2 kalikan 3 meter.
Ini ya, dapat 500 Nm. Untuk momen di B, ini resultannya juga sama, dan untuk dapat nilai resultan ke titik B-nya juga sama caranya ya. Momen di atas ini 500 ini dibagi dengan resultan ini akan didapat X-nya sebesar 5 meter. Jadi sudah dapat nilai momen di A ataupun di B.